Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita akan bahas satu persatu. Dari nomor 1, suhu udara di suatu kota pada siang hari mencapai 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada malam hari adalah 11 derajat Celcius. Maka perbedaan suhu di kota tersebut pada saat siang dan malam adalah titik-titik. Di sini yang ditanyakan adalah perbedaan suhu. Ya, jadi kita akan hitung perbedaan di siang dan malam, yaitu 30 derajat Celcius dikurangi dengan 11 derajat Celcius, yaitu perbedaannya adalah 19 derajat Celcius. Nomor 2. Suhu air 21 derajat Celcius. Setelah dipanaskan hingga mendidih suhunya naik 73 derajat Celcius. Maka suhu akhir dari air tersebut setelah dipanaskan adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini bahwa suhu awal air adalah 21 derajat Celcius ya. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu akhir. Setelah dididihkan, di sini suhunya naik 73 derajat Celcius ya. Karena naik, maka kita akan tambahkan, yaitu dari suhu awal 21 derajat Celcius. Karena naik, kita akan tambahkan, yaitu 73 derajat Celcius. Sehingga suhu akhir dari air tersebut adalah 94 derajat Celcius. Nomor 3. Sebuah gedung memiliki 25 lantai. Pak Indra saat ini berada di lift lantai 7. Karena ada urusan, dia naik sebanyak 8 lantai. Setelah urusannya selesai, dia kembali ke lantai ruangannya. Dia turun 12 lantai. Berarti ruangan Pak Indra berada di lantai titik-titik. Kita perhatikan di sini bahwa awalnya Pak Indra berada di lift lantai 7. Di sini Pak Indra berada di lift lantai 7. Kemudian setelah itu dia naik. Berarti karena naik di sini kita tambah ya. Naik sebanyak 8 lantai, berarti ditambah dengan 8. Setelah urusannya selesai, dia kembali ke ruangannya. Di sini dia harus turun. Karena turun, kita akan kurangi, yaitu dikurangi dengan 12. Sehingga kita bisa hitung di sini, 7 ditambah 8 adalah 15, kemudian kita kurangi dengan 12. Maka hasilnya adalah 3. Jadi ruangan Pak Indra itu berada di lantai 3. Nomor 4. Suhu di ruangan kerja Pak Doni adalah 28 derajat Celcius. Setelah dinyalakan AC, suhunya turun menjadi 16 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah penurunan suhunya. Berarti di sini suhu awalnya adalah 28 derajat Celcius ya. Berarti kita tuliskan 28 derajat Celcius. Kemudian setelah itu suhunya turun ya. Karena turun berarti kita kurangi. Penurunannya adalah 16 derajat Celcius. Berarti kita kurangi 16 derajat Celcius. Hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jadi penurunan suhunya dari ruangan tersebut adalah 12 derajat Celcius. Kita perhatikan nomor 5. Negatif 48 ditambah 70 dikurangi 12. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan selesaikan dari yang depan terlebih dahulu, ya. Negatif 48 ditambah 70. Di sini adalah negatif ya, ditambah dengan positif. Karena yang lebih besar adalah yang positif, maka hasilnya juga nanti adalah positif ya. Positif berapa? Yaitu positif 70 dikurangi 48, yaitu positif 22. Kemudian baru kita kurangi dengan 12. 22 dikurangi 12 adalah 10. Berikutnya nomor 6, 200 dikurangi 100 dibagi negatif 2. Di sini kita lihat bahwa ada operasi pengurangan dan pembagian. Maka kita akan selesaikan operasi pembagian terlebih dahulu, ya.
Jadi 200 di sini kita tuliskan 200, kemudian dikurangi ya. Kita hitung terlebih dahulu. 100 dibagi negatif 2. 100 di sini positif ya, negatif 2 negatif. Ingat, positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif ya. Negatif berapa? Kita hitung 100 dibagi 2 adalah 50, berarti negatif 50. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 200 dikurangi dengan negatif 50 ya. 200 dikurangi negatif 50 ya. Berarti hasilnya adalah 250. Positif 250. Nomor 7, hasil dari negatif 25 dikalikan 6 dikurangi 80. Di sini kita lihat ada operasi perkalian dan pengurangan, maka kita akan selesaikan operasi perkalian terlebih dahulu. Negatif 25 dikalikan 6. Di sini 25-nya adalah negatif ya. 6 adalah positif. Kita ingat, negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif. Negatif 25 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah negatif 150. Selanjutnya baru kita kurangkan dengan 80 ya. Negatif 150 dikurangi 80. Kita bisa buat dalam bentuk penjumlahan ya, menjadi 150 ditambah dengan negatif 80 supaya kita lebih mudah dalam menghitung ya. Di sini 150 adalah negatif, kemudian 80 juga negatif ya. Negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif ya. Jadi, hasilnya di sini adalah negatif dari 150 ditambah 80, yaitu negatif 230. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan operasi hitung berikut, nilai P yang tepat untuk melengkapi operasi hitung tersebut. Di sini kita lihat, negatif 15 dikalikan 30 dikurangi 27 sama dengan P. Ada operasi perkalian dan di sini ada operasi dalam tanda kurung. Maka kita akan selesaikan terlebih dahulu operasi yang berada dalam tanda kurung. Ya. Berarti negatif 15 kita tuliskan dulu negatif 15. Kemudian kita kalikan hasil dari operasi yang berada dalam tanda kurung. Ya. 30 dikurangi 27. Hasilnya adalah 3. Sehingga negatif 15 dikalikan 3, di sini hasilnya adalah negatif 45. Kita ingat ya bahwa negatif dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Nomor 9, negatif 24 ditambah 12. Untuk melengkapi kalimat matematika tersebut dengan menggunakan sifat komutatif adalah kita ingat dulu sifat komutatif ya. Sifat komutatif bentuk umumnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini untuk sifat komutatif dalam penjumlahan. Ya, karena di sini negatif 24 ditambah 12, maka dengan sifat komutatif kita bisa tuliskan 12 ditambah negatif 24. Ya, hasilnya adalah negatif 12. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya nomor 10. Kita perhatikan operasi hitung berikut ini ya. Nilai N yang paling tepat untuk melengkapi operasi hitung tersebut. Kita lihat operasi hitung di sini menggunakan sifat asosiatif ya. Berarti di sini negatif 32 dikalikan 87 dikalikan 64 sama dengan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 11, operasi hitung tersebut menggunakan sifat titik-titik. Kita perhatikan di sini ya. Negatif 45 dikalikan 90 dikalikan 36 dijabarkan menjadi bentuk seperti ini ya. Ini adalah sifat distributif ya, karena negatif 45 ini dikalikan dengan 90 terlebih dahulu. Kemudian negatif 45 dikalikan dengan 36 ya. Ini merupakan sifat distributif. Selanjutnya nomor 12. Berikut ini contoh sifat komutatif pada bilangan bulat.
Kita ingat ya, sifat komutatif. Bentuk sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya komutatif adalah sifat pertukaran ya. Atau kalau bentuk perkalian adalah A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Di mana B dan A merupakan bilangan bulat ya. Berarti di sini berdasarkan pilihan jawaban yang sesuai dengan sifat komutatif adalah C, ya, yaitu sifat komutatif pada perkalian. Nomor 13, 120 dibagi negatif 6. Di sini 120 adalah positif, kemudian negatif 6 adalah negatif. Ya, kita ingat bahwa positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Jawabannya adalah negatif 20, yaitu B. Berikutnya nomor 14. 72 dibagi 8, hasil yang paling tepat karena di sini 72 adalah positif ya, 8 adalah positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. 72 dibagi 8 adalah 9, sehingga hasilnya adalah positif 9. Nomor 15, hasil dari perkalian 21 dikalikan negatif 8. 21 ini adalah positif ya, negatif 8 negatif. Positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Ya, 21 dikalikan 8 adalah 168, sehingga jawabannya adalah negatif 168. B. Selanjutnya nomor 16, perhatikan operasi hitung berikut ini, nilai A yang tepat. Ya, di sini ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif. Ingat bahwa negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Ya, 15 dikalikan 4 adalah 60. Jadi jawabannya adalah positif 60 atau A, 60. Selanjutnya nomor 17, negatif 45 dikalikan 11. Supaya lebih mudah, operasi ini bisa kita tuliskan menjadi negatif 45 ya, ditambah dengan negatif 11. Di sini negatif ya, kemudian di sini ditambah dengan negatif. Karena di sini dua-duanya adalah negatif dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah negatif juga. Tinggal 45 ditambah 11 yaitu 56. Sehingga jawabannya adalah negatif 56. Nomor 18, operasi hitung ini bisa kita buat dalam bentuk penjumlahan ya, menjadi negatif 20 ditambah 43. Maka di sini negatif ditambah dengan positif. Karena yang lebih besar adalah bilangan positif, maka hasilnya pasti bilangan positif ya. Ingat, jika dua bilangan ya yang berbeda sifat dijumlahkan, kita lihat bilangan mana yang lebih besar. Sifat dari hasil operasi hitung tersebut adalah mengikuti bilangan yang lebih besar. Karena yang lebih besar positif, berarti hasilnya pasti positif ya. Tinggal kita hitung selisih dari dua bilangan tersebut. Selisih dari 20 dan 43 adalah 23. Jadi jawabannya adalah positif 23 atau A. Nomor 19, 34 ditambah 50. Kita lihat di sini bahwa 34 adalah positif ya. Kemudian negatif 50 berarti negatif. Di sini adalah penjumlahan ya, dua bilangan yang sifatnya berbeda yaitu positif ditambah negatif. Ketika dua bilangan yang berbeda sifat di sini dijumlahkan, kita lihat mana bilangan yang lebih besar ya, yaitu 34 dengan 50. Berarti yang lebih besar adalah 50 ya. Berarti sifat dari hasilnya adalah negatif. Tinggal kita hitung selisih dari 34 dan 50 yaitu 16. Berarti hasilnya adalah negatif 16. Selanjutnya nomor 20. Ya, ini masih penjumlahan ya. Negatif 25 berarti di sini sifatnya negatif ditambah dengan bilangan 18 yaitu positif. Berarti di sini sifatnya berbeda. Karena bilangan yang lebih besar di sini adalah 25 ya. 25 lebih besar dari 18 ya.
Sehingga sifatnya mengikuti bilangan yang lebih besar, yaitu negatif. Hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Kita akan hitung selisih dari 25 dan 18, yaitu 7. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Ini tadi pembahasan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat.